Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansari dinihil awwalin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat beserta salam tak lupa juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya serta kepada para pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Iya teman-teman, balik lagi di sini bersama saya Nufali Fadil Muafa, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, yang mana insya Allah pada video kali ini saya akan menyampaikan review mata kuliah materi agama Islam di sekolah ataupun di madrasah. Masuk ke pembahasan. Jadi pada video kali ini terdapat ada 6 pembahasan ya teman-teman. Pertama, deskripsi mata kuliah materi agama Islam. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran materi agama Islam. Ketiga ada materi dari awal perkuliahan dimulai sampai ujian tengah semester. Kemudian yang keempat ada materi yang disampaikan dari setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester. Yang kelima, manfaat mata kuliah materi agama Islam. Kemudian pembahasan terakhir yaitu pembahasan keenam, kelebihan, kritik, dan saran. Nah, masuk ke pembahasan pertama yaitu terdapat deskripsi mata kuliah dari mata kuliah materi agama Islam. Mata kuliah materi agama Islam ini membahas tentang materi-materi agama Islam yang terdapat di sekolah ataupun madrasah, atau mata pelajaran agama Islam yang ada di sekolah atau madrasah. Nah, di sekolah umum biasanya dikenal dengan nama pendidikan agama Islam. Kemudian kalau di sekolah madrasah seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ataupun madrasah aliyah, itu dibagi menjadi beberapa mata pelajaran teman-teman. Jadi kalau di sekolah umum namanya itu PAI, kalau di madrasah-madrasah itu biasanya dibagi menjadi seperti ada mata pelajaran Al-Quran, mata pelajaran Al-Hadis, fikih, akidah, akhlak, ataupun sejarah. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuannya kita itu mempelajari mata kuliah ini? Apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah materi agama Islam ini? Nah teman-teman, sesuai dengan nama jurusan ini yaitu pendidikan agama Islam, yang mana pada akhirnya nanti kita diajarkan untuk menjadi seorang guru, terkhusus guru dari pelajaran pendidikan agama Islam ini. Nah tujuannya kita mempelajari ini adalah bagaimana mahasiswa itu dibekali ilmu-ilmu, materi-materi, ataupun pelajaran-pelajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah ataupun di madrasah. Jadi kurang lebih itu tujuan pembelajaran mata kuliah materi agama Islam ini. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya yaitu materi dari awal perkuliahan sampai dengan ujian tengah semester. Nah teman-teman, materi yang dipelajari pada mata kuliah ini dari awal mulainya perkuliahan ini sampai ujian tengah semester, yaitu terdapat banyak sekali materi-materi yang kita pelajari. Mulai yang pertama dari ilmu Al-Quran, yaitu ada terbagi menjadi beberapa ilmu. Ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, dan bahasa Arab. Kemudian pada materi hadis terbagi juga beberapa ilmu, ada hadis riwayat, hadis dirayah,
Kemudian ada ilmu hadis mustalah hadis, ada takhrij hadis, ada naqdul hadis, dan sejarah hadis tentunya. Kemudian dari materi fikih terdapat ibadah, muamalah, munakahah, muasirah, dan usul fiqh. Dan akidah terdapat sejarah akidah, aliran-aliran akidah, tema-tema akidah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah asy'ariyah, akidah syiah, akidah maturidiyah. Kemudian dari ilmu tasawuf ada sejarah tasawuf, pembagian ilmu falsafi dan amali, tokoh-tokoh ilmu tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf, kitab-kitab tasawuf, tasawuf di Indonesia, dan tasawuf Al-Ghazali. Teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah. Dimulai dari pengertian ilmu hadis diroyah, terdapat beberapa pendapat ulama tentang pengertian ilmu hadis diroyah. Pertama ada Ibnu Akfani. Dia berpendapat yaitu ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya. Pengertian ini diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Dari beberapa redaksi ulama dalam mendefinisikan, dapat ditarik pemahaman bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis serta menentukan kesohihannya. Tujuan dan manfaat mempelajari ilmu hadis diroyah adalah mengetahui istilah-istilah yang dengannya kita dapat mengetahui kebenaran dan kepalsuan sebuah hadis. Sayyid Hasan Shadr menjelaskan bahwa manfaat ilmu hadis diroyah adalah mengetahui hadis yang bisa diterima dan hadis yang harus ditolak. Yang pertama kita amalkan, sedangkan yang kedua kita jauhi. Selain itu, ilmu hadis diroyah memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam ilmu-ilmu keislaman lainnya, khususnya dalam fikih. Pertama, dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, hasan, mauquf, marfu, makbul yang dapat diterima. Kemudian mardud yang ditolak, ma'mul bih yang kita dapat diamalkan darinya, dan ghairu ma'mul bih ataupun yang tidak dapat diamalkan. Lalu apa hukum mempelajari ilmu hadis diroyah? Nah teman-teman, hukum mempelajari ilmu hadis diroyah adalah fardu kifayah. Artinya apabila ada sebagian orang yang telah mempelajarinya di suatu daerah, maka gugurlah kewajiban yang lain dalam mempelajari ilmu ini. Jadi sama seperti sholat jenazah ya teman-teman, hukumnya ini fardu kifayah. Jadi apabila telah dikerjakan oleh sebagian yang lain, maka sebagian yang lainnya lagi telah luntur kewajibannya. Jadi apabila sudah ada yang mengerjakan nih, itu yang segolongan lainnya ini tidak diwajibkan lagi, namun akan menjadi fardu ain apabila tidak ada satu orang pun di suatu daerah yang mempelajari ilmu ini. Kemudian perbedaan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Pertama, ilmu hadis diroyah membahas atau mengkaji tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menganalisis keadaan sanad hadis dan juga matan hadis. Sedangkan ilmu hadis riwayah membahas atau mengkaji tentang periwayatan hadis. Sebenarnya nggak jauh beda sih teman-teman, ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Lalu ada objek pembahasan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah meneliti kelakuan para perawi dan keadaan marwinya, yaitu sanad dan matannya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objeknya adalah Rasulullah sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasulullah SAW. Lalu pembahasan tentang sanad dan matan. Pembahasan tentang sanad
Yang pertama, sanadnya bersambung, ittisalus sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus atau tidak pernah bertemu, yang tidak semasa, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Kedua, segi kepercayaan sanad. Nah, segi kepercayaan sanad ini yaitu setiap rawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis haruslah memiliki sifat adil dan dhabit. Apa itu dhabit? Dhabit itu adalah kuat dan cermat daya hafalan hadisnya. Ketiga, bebas dari kejanggalan. Keempat, bebas dari cacat atau ilat. Sedangkan pembahasan mengenai matan atau teks hadis adalah meliputi segi kesahihan atau kedhaifan matan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari yang pertama, apakah matan hadis tersebut sesuai atau tidak dengan kandungan atau ajaran Al-Quran. Kedua, bebas dari kejanggalan redaksi atau roqiqul alfaz. Ketiga, bebas dari cacat atau kejanggalan makna. Nah, karena bertentangan dengan akal dan panca indera atau dengan kandungan dan makna Al-Quran atau dengan fakta sejarah. Yang keempat, bebas dari kata-kata asing. Apa maksud dari bebas kata-kata asing ini? Yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal. Kemudian terdapat penyusun kitab-kitab ilmu hadis diroyah. Penyusun kitab-kitab hadis diroyah ini udah banyak ya teman-teman. Terdapat ada Al-Qazi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, wafat pada tahun 360 Hijriah atau 975 Masehi. Seorang ulama hadis non-Arab asal Iran dengan kitab Al-Muhadis Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Kemudian ada Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dengan kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis dan Al-Madkhal ila kitab Al-Iqlil. Ketiga, Abu Naim Al-Asfihani dengan kitab Al-Mustakhraj. Kemudian terdapat beberapa imam juga yang bisa teman-teman baca ya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari ilmu hadis diroyah. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu materi dari setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester. Jadi yang sebelumnya dibahas itu kan materi dari awal perkuliahan dimulai sampai dengan ujian tengah semester. Nah, kalau ini materi dari setelah ujian tengah semester sampai ujian akhir semester. Jadi di waktu ini kita itu mempelajari yaitu mereview buku paket MA, SMA ataupun SMK mulai dari kelas 10, kelas 11 dan juga tentunya kelas 12. Nah, kemudian teman-teman di sini saya akan sedikit mereview yaitu dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari kelas 12. Dari mulai deskripsi buku, yaitu buku ini berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana penulisnya adalah Dr. Andes H.A. Soleh Dimyati MM, kemudian H. Faisal Ghazali. Kemudian penelaahnya Dr. Muhammad Sairozia MAG dan Bahri Salam MA. Preview dari buku ini adalah Ali Wiyoto, editornya adalah Dr. Andes Jarwoto P. Prianto. Kemudian penyelia penerbitan yaitu adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit buku ini terdapat 2 cetakan. Yang cetakan pertama yaitu pada tahun 2015. Kemudian yang cetakan keduanya yaitu pada tahun 2018, yang mana 2018 ini adalah edisi revisinya. Kemudian metode pembelajaran pada buku ini ialah ceramah. Yang pertama ceramah, agar terlebih dahulu sang guru menjelaskan nih materi apa yang akan atau sedang dipelajari. Kemudian tanya jawab antara siswa dengan guru yang bertujuan untuk siswa memahami hal-hal yang belum mereka pahami dengan cara bertanya kepada guru. Kemudian diskusi atau pembahasan per kelompok antar sesama siswa. Diskusi ini bertujuan untuk memantau seberapa aktif siswa dalam bersosialisasi.
Kemudian bab-bab yang terdapat dalam buku, pertama ada semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kemudian kedua, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ketiga, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Keempat, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Kelima, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Keenam, meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Kemudian ketujuh, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kedelapan, meraih berkah dengan mawaris. Kesembilan, rahmat Islam bagi Nusantara. Kesepuluh, rahmat Islam bagi alam semesta. Dan kemudian ke-11, memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, kemudian teman-teman, buat teman-teman yang mau lebih tahu penjelasannya lagi seperti apa dari review buku ini, bisa teman-teman tonton ya. Link YouTube-nya bisa Ane kasih, nanti Ane kasih di bawah di deskripsi video. Buat teman-teman yang penasaran, bisa teman-teman langsung cek aja videonya ya. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu adalah manfaat mata kuliah materi agama Islam. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, sama seperti tujuan yang sudah disampaikan, jadi kan tujuan dari tujuan dari mata kuliah ini itu kan membuat mahasiswa itu jadi tahu materi-materi yang disampaikan di mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah ataupun di madrasah ya kan teman-teman. Nah, manfaatnya ini jadi saya dapat mengetahui materi-materi dan buku ajar agama Islam yang dipakai dan diajarkan di sekolah ataupun madrasah. Yang mana ini tuh penting banget untuk bekal kita untuk menjadi seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan kelebihan, kritik, dan saran dari mata kuliah materi agama Islam ini. Dimulai dari kelebihan, yaitu kelebihan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diberi kesempatan serta dilatih untuk bisa menyampaikan isi dari mata kuliah ini ataupun materi-materi yang akan diajarkan di sekolah dengan sistem pembuatan video pembelajaran yang mana dipublikasikan melalui YouTube dan bertujuan melatih mental dan keberanian mahasiswa sebelum terjun langsung ke dunia mengajar yang sesungguhnya, dan juga melatih kreativitas mahasiswa dalam membuat video. Lalu kritikan terhadap mata kuliah ini adalah kritik dari saya. Kalau untuk dosen sudah sangat baik, sudah jauh sangat baik dalam pengajaran, kemudian menyampaikan materi kepada mahasiswa. Hanya saja mahasiswanya ini nih yang kurang memaksimalkan diskusi kelompok. Nah, saran kedepannya untuk mahasiswa selanjutnya yang mempelajari mata kuliah ini, agar selanjutnya lebih mengoptimalkan diskusi kelompok antar mahasiswa, yang mana dari sana kalau maksimal bakal menghasilkan pembahasan dan ilmu pengetahuan yang lebih bermutu dan berkualitas serta berdampak baik untuk mata kuliah ini. Nah, oke teman-teman, udah berakhir nih videonya nih. Jadi kurang lebih seperti itulah review dari mata kuliah materi agama Islam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kelebihan ataupun manfaat, bisa teman-teman ambil sebaik mungkin karena itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terdapat kekurangan baik dari perlakuan saya, perkataan saya selama video ini, mohon dimaafkan karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma'anajah fi hayatina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.